Nah, sekarang kita belajar mengenai perbedaan lebih detail antara machine learning dan deep learning. Kalian bisa melihat pada diagram berikut. Pada machine learning, kita membutuhkan sebuah input, dan input ini butuh diekstrak feature-nya. Proses dari feature extraction ini dilakukan oleh manusia atau manual, sehingga prosesnya lebih lama. Machine learning atau algoritma klasifikasi tidak bisa mengekstrak feature-nya sendiri, oleh karena itu butuh bantuan dari manusia untuk melakukan feature extraction. Biasanya, algoritma machine learning digolongkan menjadi white box algorithm, di mana algoritma ini dapat diketahui cara kerjanya dan dapat dipahami oleh manusia. Contohnya adalah model dalam bentuk rule atau persamaan linier. White box algorithm biasanya digunakan untuk melakukan klasifikasi pada masalah sederhana. Sedangkan pada deep learning, kita hanya membutuhkan input tanpa butuh melakukan feature extraction secara manual. Karena feature extraction dan classification dilakukan oleh deep learning secara otomatis. Salah satu metode deep learning yang bisa melakukan feature extraction dan classification adalah CNN. Dan pada materi kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai CNN yang sangat handal dalam mengklasifikasikan data dalam bentuk image atau gambar. Sedangkan algoritma deep learning biasanya digolongkan menjadi black box algorithm. Black box algorithm adalah jenis algoritma di mana proses internal atau cara kerja algoritma tersebut tidak mudah dipahami atau dijelaskan secara langsung. Dalam istilah sederhana, algoritma ini bekerja seperti sebuah kotak hitam, di mana kita bisa memberikan sebuah masukan atau input dan menerima keluaran atau output. Tetapi kita tidak tahu secara pasti bagaimana proses di dalamnya berlangsung. Akan tetapi tidak perlu khawatir, kita tetap bisa mempelajari arsitektur dari algoritma black box. Kita juga bisa mengetahui bagaimana arsitektur itu bekerja. Sehingga pada mata kuliah deep learning kali ini kita tetap akan mempelajari bagaimana arsitektur dari algoritma deep learning, khususnya algoritma CNN, dan mengetahui bagaimana setiap arsitektur tersebut bekerja dengan baik. Nah, berikut adalah detail dari perbedaan machine learning versus deep learning yang sudah saya rangkum ke dalam satu tabel. Yang pertama adalah data requirement. Pada machine learning bisa dilakukan training dengan data yang sedikit, tapi untuk deep learning memerlukan data yang besar. Sedangkan untuk akurasi, machine learning memberikan akurasi yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan deep learning. Selanjutnya untuk training time, machine learning memberikan waktu training yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan deep learning, karena kita tahu bahwa deep learning membutuhkan data yang besar, sehingga otomatis waktu yang dibutuhkan untuk training juga akan semakin lama. Selanjutnya untuk hardware dependency, machine learning membutuhkan resource yang lebih sederhana, contohnya bisa di-training menggunakan CPU, sedangkan deep learning membutuhkan GPU untuk training, dikarenakan prosesnya yang membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan banyak data, sehingga juga membutuhkan resource yang besar untuk melakukan training. Sedangkan untuk hyperparameter tuning, pada machine learning ada limitasi dalam pengaturan hyperparameter. Sedangkan pada deep learning, kita bisa mengatur hyperparameter sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, jika kalian lihat pada diagram berikut, dengan jumlah data yang sama, deep learning dapat memberikan performance yang lebih tinggi karena kita bisa melakukan modifikasi kepada metode atau arsitektur deep learning untuk menyesuaikan dengan kasus atau data yang sedang dipecahkan. Lalu, apa bedanya neural network dengan deep learning? Jika kalian perhatikan pada gambar dari arsitektur neural network berikut, kalian bisa melihat bahwa neural network hanya menggunakan hidden layer untuk memproses input. Sedangkan pada deep learning, sebelum masuk ke dalam hidden layer atau fully connected layer, CNN atau Convolutional Neural Network akan melakukan feature extraction melalui proses convolution. Di dalam proses convolution layer dan pooling layer ini, dilakukan feature extraction untuk mendapatkan fitur yang paling penting, sehingga akan memudahkan proses klasifikasi dan model akan mendapatkan hasil akurasi yang lebih baik. Pada intinya, convolutional layer akan mencari key feature yang sangat mempengaruhi hasil atau akurasi, sehingga model yang diciptakan oleh convolutional neural network dapat mengenali data testing dengan akurasi yang lebih baik.